Baik, perkenalkan nama saya Laksmining Sirina Kodi dengan NIM 21150010. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang daur hidup Aurelia aurita atau ubur-ubur. Pengertian Aurelia aurita. Aurelia aurita merupakan hewan dari kelas Siopsoa yang termasuk ke dalam filum Coelenterata. Hewan ini biasa disebut dengan nama ubur-ubur yang berbentuk seperti mangkok makan. Adapun ciri-ciri yang paling nampak dari Aurelia aurita antara lain yang pertama, memiliki bentuk tubuh seperti mangkuk. Yang kedua, dominan di laut dan menjadi satu-satunya habitat bagi Aurelia. Yang ketiga, mempunyai tentakel yang mengelilingi bagian tepi tubuhnya. Yang keempat, ada 4 lengan di sekitar mulutnya dan dilengkapi dengan nematokis. Yang kelima, hidup di laut dengan perarian dangkal. Dan yang terakhir, hidup berkelompok dan juga berenang bebas dengan bantuan kontraksi payungnya yang bekerja seperti pompa yang beraturan. Cara reproduksi dari Aurelia aurita melalui 2 cara, yaitu fase seksual dan fase aseksual. Pada fase seksual, ubur-ubur akan berbentuk medusa, umumnya melakukan metagenesis secara seksual yang melibatkan ubur-ubur jantan dan betina. Yang ubur-ubur jantan dan betina tersebut membentuk sel gamet yang kemudian menghasilkan sigot. Yang sigot tersebut akan berkembang menjadi planula dan melekat pada dasar lautan supaya dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Yang kedua adalah pada fase aseksual, di mana pada fase aseksual Aurelia aurita bereproduksi dengan cara melibatkan satu induk saja. Dengan reproduksi ini dilakukan dengan cara membentuk kuncup yang semakin lama semakin besar, lalu membentuk tentakel. Untuk beberapa waktu, anak ubur-ubur tersebut akan melekat pada induknya sampai sang induk membentuk kuncup lain yang sehingga tercipta koloni. Setelah beberapa lama, anak akan memisahkan diri dan menjadi ubur-ubur muda atau yang disebut dengan evira. Yang berikut adalah siklus hidup pada Aurelia aurita, di mana dimulai pada sperma, planula, skifostoma, polip muda, strobila atau polip dewasa, dan kemudian medusa muda atau evira, dan yang terakhir adalah medusa dewasa. Yang pertama, fertilisasi. Pada fase ini Aurelia aurita akan berkembang melalui cara seksual. Pada saat di dalam tubuh medusa jantan, ada gamet jantan yang akan berkembang. Begitupun di dalam tubuh medusa betina, terdapat juga gamet betina. Untuk gamet jantan yang biasa disebut dengan spermatozoa akan dilepaskan untuk mewakili proses fertilisasi. Spermatozoa yang nantinya dilepaskan akan masuk ke dalam tubuh medusa betina melalui bagian mulutnya. Lalu gamet betina akan dikeluarkan dari ovarium, sehingga terjadilah proses pembuahan yang menghasilkan sigot. Pada saat sigot sudah terbentuk, maka akan dikeluarkan lagi melalui mulut dan menempel pada oral arm. Maksud dari oral arm sendiri adalah semacam tentakel layaknya lengan yang muncul dari mulut ubur-ubur dan memiliki nematosit. Yang kedua, pembentukan dan perkembangan planula. Pembentukan planula adalah termasuk bagian dari daur hidup Aurelia aurita sesudah fase sigot menempel pada oral arm. Di dalam tahap ini, sigot akan mengalami perkembangan hingga membentuk planula. Yang ketiga, pembentukan skifistoma. Akan terjadi proses metamorfosis pada Aurelia aurita ketika planula sudah melekat pada substrat. Pada saat itu, planula akan mengalami perubahan bentuk menjadi hidratuba atau polip kecil, namun tidak memiliki perisar. Muncul juga semacam stolon
yang bisa menyerap makanan di bagian dasar hidra tuba. Selain bisa menyerap makanan, stolon juga bisa membentuk hidra tuba yang baru lagi. Ketika beberapa saat hidra tuba akan mengalami pembagian dan pembentukan menyerupai tumpukan cangkir. Proses ini biasa disebut dengan strobila dan hasil bentuknya disebut dengan skifistoma. Untuk bentuk dari skifistoma terjadi selama musim dingin dan pada bagian tubuhnya ada larva Ephira. Yang keempat, perkembangan Ephira menjadi Aurelia aurita. Ketika Ephira sudah terbentuk, maka ia akan mengalami perkembangan bentuk. Di dalam perkembangannya, Ephira memerlukan makanan berupa protozoa. Ukuran dari mesoglea akan semakin meningkat dengan seiring pertumbuhan Ephira. Mesoglea bisa membuat lapisan endoderm berubah bentuk menjadi lamela endoderm. Namun terjadi pengecualian pada pembentukan lamela endoderm di daerah enteron, tentakel, dan oral arm. Sesudah itu, Ephira akan terus mengalami perkembangan dan perubahan bentuk menjadi medusa dewasa. Perubahan bentuk menjadi medusa dewasa ini akan terjadi atau berlangsung pada musim panas. Medusa mempunyai kemampuan untuk melepaskan gamet dan fertilisasi akan terjadi lagi. Baik, demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.